warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tugas BPD dan perangkat desa. Nah, yang pertama itu apa sih tugas dan wewenang dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa? Nah, BPD mempunyai fungsi yang pertama itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Kemudian yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah, adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, yang pertama itu menggali aspirasi masyarakat, kemudian yang kedua menampung aspirasi masyarakat, kemudian yang ketiga mengelola aspirasi masyarakat, kemudian yang keempat menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian yang kelima menyelenggarakan musyawarah BPD, kemudian yang keenam membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kemudian yang kedelapan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk memilih kepala desa antar waktu. Kemudian yang kesembilan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Kemudian yang ke-10 melaksanakan pelaksanaan terhadap kinerja kepala desa. Yaitulah tadi tugas-tugas dari Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu saya akan menjelaskan wewenang dari kepala desa. Selain memiliki tugas dan fungsi, kepala desa juga mempunyai wewenang seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua menetapkan APB desa. Kemudian yang ketiga menetapkan peraturan desa. Kemudian yang keempat mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kemudian yang kelima, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Yang keenam, membina kehidupan masyarakat desa. Nah, adapun tugas dari kepala desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas dan fungsi sekretaris desa, yang pertama itu sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Kemudian yang kedua sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian tugas pokok dan fungsi kepala urusan umum. Nah, tugas dan fungsi yang pertama yaitu kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kemudian yang kedua, kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan, baik itu pelayanan administrasi pendukung maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Kemudian yang keempat, untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi. Yang pertama itu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. Kemudian yang kedua melaksanakan administrasi surat menyurat. Kemudian yang ketiga melaksanakan arsipan dan ekspedisi pemerintah desa. Kemudian yang keempat menyiapkan rapat-rapat. Kemudian yang kelima melaksanakan pelayanan umum. Nah, kepala urusan yang membidani tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai fungsi. Yang pertama, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, kearsipan dokumen, data dan perpustakaan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana prasarana desa, kantor desa, kebersihan, keindahan, dan ketertiban serta keamanan kantor serta menyiapkan tempat atau peralatan rapat menerima tamu.
Kemudian yang keempat, melaksanakan pengelolaan administrasi personalia kepala desa dan perangkat desa. Kemudian yang kelima, melaksanakan pengelolaan aset desa. Yang keenam, melaksanakan fungsi kehumasan pemerintah desa. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala desa. Nah, kepala urusan yang membidangi keuangan mempunyai fungsi yang pertama, melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kemudian menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan keuangan. Kemudian yang keempat, melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan pengeluaran desa. Yang kelima, menyiapkan konsep rancangan peraturan desa tentang pungutan desa serta peraturan desa lainnya sesuai bidang tugasnya. Kemudian yang keenam, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 7, menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan tugas lain diberikan oleh sekretaris atau kepala desa. Yang kesembilan, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya. Kepala urusan yang membidangi perencanaan mempunyai fungsi mempelajari peraturan undang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Kemudian mengkoordinasikan urusan perencanaan, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Yang kelima, menghimpun rencana program masing-masing urusan, seksi dan dusun sebagai bahan penyusunan RPJM desa, RKP desa, LPP desa, dan LKPPD kepala desa kepada BPD. Yang keenam, menyiapkan bahan pengendalian program kerja desa. Kemudian yang ketujuh, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kepala seksi yang membidangi pemerintahan memiliki fungsi yang pertama, melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana regulasi desa. Kemudian yang keempat, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, penataan dan pengelolaan wilayah. Yang keempat, pendataan dan pengelolaan profil desa. Kemudian yang kelima, memantau kegiatan sosial politik di desa. Kemudian melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa. Nah, baik, itulah tadi beberapa tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan kepala-kepala urusan serta kepala seksi yang ada di pemerintah desa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.